Ya udah, di belakang ada sungai, semua isi rumah itu dispenser yang sudah nggak kepake, kompor bekas, lempar. Dengan FKKSMN maupun Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia sudah mulai dibuat dalam bentuk MOU. Filosof Agustinus mengatakan di mana ada aturan di situ ada keindahan. Tempat konferensi atau apapun namanya seperti yang diikuti oleh domain MyID di Den Haag, Belanda saat ini, perlu kita ketahui suasana lingkungan seperti halnya di Sungai Are, Swiss, atau di pemandangan-pemandangan yang kita tayangkan di podcast sebelumnya tentang Den Haag maupun di tempat-tempat lain. Seperti halnya di Bali, Indonesia juga sama, suasana seperti ini sudah kita wujudkan. Alangkah eloknya jika semua masyarakat peduli terhadap lingkungan sehingga lokasi kita menjadi layak menjadikan tempat wisata. Karena apa? Dengan tempat wisata itu perekonomian masyarakat itu akan terangkat karena banyaknya orang-orang turis yang datang. Turis datang membawa uang dan disitulah produksi dalam negeri bisa terjual ke luar negeri. Oke, selamat mencoba. Khususnya buat baik Mbak Nanang, kita akan simak, kita akan melihat video berikut ini, dialog antara kepala sekolah dengan ketua MyID yang ada di Den Haag, siap Belanda, negara yang keren menjajah kita. 9 malam kemarin, 10 malam itu masih terang kayak kita hari ini. Iya, itu. Ini adalah suasana Den Haag jam 10 malam. Suasananya terang seperti ini. Yang perlu kita pelajari di sini adalah kebersihan, kedisiplinan, masalah waktu, dan di mana ada aturan di situ ada keindahan seperti tampak Indonesia seperti ini. Dari hasil kunjungan hari ini. Satu kebersihan Pak, bersih gitu ya. Satu kebersihan, kemudian sepanjang jalan dari bandara ke Den Haag itu ke apartemen sekitar 45 menit itu banyak kincir air Pak, dimana itu menjadi sumber energi terbarukan, renewable energy, kincir air buat listrik. Oh, itu kincirnya itu bukan hiasan, masih berfungsi ya? Sudah modern Pak, kincir air modern, kincir air teknologi. Jadi kincir air yang terput itu bilahnya cuma 3, besar sekali itu ya, jadi muter gitu. Nah, muter tadi itu muter turbin kan. Tenaga angin. Itu, tenaga angin, betul Pak, tenaga angin. Jadi benar-benar itu bukan hiasan ya. Jadi yang namanya kincir angin di Belanda itu sampai sekarang untuk tenaga listrik ya. Yang terlihat di gambar-gambar masih hiasan Pak, itu kan yang untuk narik air kan Pak. Buat pompa. Jadi bukan tenaga air, tenaga angin ya. Angin Pak ya. Selain kebersihan, kalau kebersihan di kita juga sudah ditiru Pak. Salah satu contoh diantaranya di tol kan kita juga bersih Pak. Di luar negeri itu sungai begitu bersih dan airnya bisa diminum. Mudah-mudahan dengan peristiwa ini masyarakat Indonesia jadi peduli. Semoga arwah Ariel menjadi tenang di alam sana. Membuka tabir makna sungai penuh dengan buaya itu hanya arti kiasan. Buaya itu apa maksudnya? Buaya itu dapat dikonotasikan sebagai hewan pemakan bangkai, berbagai jenis bangkai. Mungkin itulah yang dimaksudnya. Padahal buaya itu sungguh setia pada pasangannya. Pak, nah tapi kalau istilah buaya darat dipakai untuk memaknai seseorang yang memainkan perempuan, nah itu beda lagi. Padahal aslinya tuh buaya itu hewan yang termasuk setia gitu dengan betinanya, gitu sih filosofinya. Berarti kalau begitu Bu Yani senang dengan buaya ya? Enggak Pak. Buaya darat. Senangnya dengan beruang. Oh, beruang. Bercanda ini Pak. Oke, kita tonton dulu Indonesia bagaimana itu tempat wisata berpeluang untuk di memiliki Swiss ya? tempat Ya, di wisata Swiss. air Di seperti Sungai Ar,
Sungai Are di Sungai Are. Tapi jangan sampai sampah-sampah dan buang kotoran itu ke sungai. Biarkan sungai itu Dibahas juga bersih. sering ada helikopter katanya. Sungai Are itu, Pak. Bukan di kita. Di sungai-sungai kita itu banyak helikopter pinggirnya. Helikopter tanda kutip. Iya. Banyak peluru meluncur itu. Rudal, Pak. Banyak rudal ya kan. Kalau di kita kan begitu. Janganlah. Kebersihan Makanya sekarang Sungai masyarakat Are kita itu, dan kebersihan jalan-jalan di dibuka Den Haag bisa kita matanya pelajari berikut ini. oleh Eril. Tanpa ada Eril, mungkin masyarakat Indonesia tidak akan mengenal bagaimana cara orang di dunia luar negeri mengelola sungai itu ternyata menjadi indah sekali. Orang terjun, kemudian berenang, dan airnya bisa langsung diminum di sungai itu. Wah, kalau di kita, masya Allah, itu yang namanya sampah dari mulai sofa, Iya betul, Pak. apalagi Balongan kayu tuh biasa. balongan kayu, ya kan? Iya. Kalau pindahan rumah mau pindah, terutama orang-orang kontrak, males kan bawa itu kan? Ya udah, di belakang ada sungai, semua isi rumah itu dispenser yang sudah nggak kepake, kompor bekas, lempar. Itu masalahnya, dan itulah yang harus kita tularkan. Besok di Bandung, di Bandung itu kan di sepanjang jalan anak jangan dibiarkan sepi, berikan informasi. Lihat kan lewat tol ya. Lewat tol apa berarti dari Bekasi itu masuk tol apa itu? Telaga sih ya. Oh, Cipularang. Cipularang ya kan? Kiri kanannya indah loh itu. Lembah itu kan Sambil ada menyanyi-nyanyi gunung. boleh, Pak. Ilmunya yang kita sampaikan. Anak-anak coba lihat ini tol ini bersih ya, tidak ada sampah di sini. Bagaimana kalau di jalannya raya pada umumnya kita sekarang? Apalagi di Cibitung tuh. Wah, jangan ditanya, Pak. Baru hujan sebentar udah meluap. Jadi kita juga sudah ada percontohan, yaitu jalan tol. Di jalan tol itu sudah terpelihara ya kan? Iya. Kalau di jalan-jalan ini kadang-kadang padat dengan para pedagang nggak keruan ya, gitu. Itu barangkali yang harus kita sikapi untuk studi besok itu, bukan hanya rekreasi, tapi studi. Apalagi yang dikunjunginya apa? IKIP. IKIP. Bukan IKIP, dulu IKIP. Iya. Sekarang mah UPI. UPI, Uh-uh. Universitas Pendidikan Indonesia. Itu di sana ada gedung. Gedung yang terkenal adalah Bumi Siliwangi. Yang membuatnya itu, desainnya itu adalah, semoga Eril itu menjadi orang yang husnul khatimah. Al-Fatihah. Ya, alhamdulillah berarti itu ya. Ke SMA, baru ke SMA 3.